tujuan dari LAI adalah orang Indonesia. Orang Indonesia membedakan Tuhan dengan Tuhan. Anda orang Indonesia maka dibedakan. Ini kata kurios untuk supremasi otoritas Tuhan. Allah sama kata Tuhan otoritas dari kekuatan dari penguasa di dunia. Itu dibedakan karena Anda orang Indonesia, karena kita orang Indonesia. Membedakan kata Tuhan dengan Tuhan. Dalam bahasa asli sama kurios. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk Bincang Teologi hari ini kami akan berdiskusi tentang sebuah video yang kami temukan dari Yonatan Nandar. Dan kembali di dalam video tersebut, Nandar mempermasalahkan tentang bahasa asli yang dimana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menurut Nandar itu berbeda. Untuk itu kita akan langsung saja diskusi dengan Gideon untuk hal tersebut. Halo bro. Ya bro, ini di dalam video terbaru Nandar membahas kembali, dia mempermasalahkan tentang terjemahan bahasa Indonesia yang menurut dia tidak sesuai dengan bahasa asli. Nah, sebelum kita masuk kepada apa yang Nandar bahas, saya pengen tanggapan bro mengenai hal yang dimana mereka selalu mempermasalahkan tentang bahasa asli ini bro, dimana Alkitab kita dalam terjemahan bahasa Indonesia, sedangkan saudara-saudara kita yang Muslim mereka tetap memakai bahasa Arab, sehingga mereka menganggap mereka agama yang paling benar. Mereka akan menganggap bahwa apa yang diajarkan itu benar dan memang asli dari awal sampai sekarang. Bagaimana bro berikan tanggapan untuk hal tersebut bro? Silakan bro. Ya, tanggapan saya gini bro. Bahasa yang digunakan itu oleh Alkitab, ya tentunya itu sudah jauh lebih tua daripada Pak Nandar ya. Maka sepatutnya Bapak Nandar yang belajar bahasanya, belajar budaya bahasanya. Contoh misalkan seperti ini, kalau perbedaan penerjemahan, perbedaan bahasa, contohnya sekali lagi saya beri contoh yang paling umum supaya Anda ngerti, yaitu di Malaysia, bahasa Malaysia, ya di Malaysia mobil disebut apa? Disebut kereta. Terus sekarang Anda punya pemahaman yang berbeda tentang kereta. Mobil Anda sebut mobil, tapi mereka sebut kereta. Nah, kereta di Indonesia beda lagi. Nah, terus Anda mau permasalahkan itu? Nggak bisa dipermasalahkan itu. Itu kan bahasa masing-masing. Ya, jadi di dalam bahasa ini, kalau kita nggak belajar, oh ternyata bahasa Malaysia dari mobil adalah kereta. Kalau kita nggak belajar, kita akan bilang, kita akan ukur bahasa orang Malaysia dari bahasa kita. Itu orang Malaysia, masa ngomong mobil pakai kereta. Kereta itu kan ada relnya. Mereka salah tuh. Nah, masa Anda mau ngomong seperti itu? Anda perlu mempelajari bahasanya dulu, gitu ya. Jadi, ya saya juga belum dengar sih apa yang mau dipermasalahkan oleh Pak Nandar ini, gitu ya. Ya kebanyakan yang masalah bahasa ini ada-ada aja gitu dibuat-buat. Tanpa pemahaman ya dia ngomong aja. Tanpa ngerti yang bicara saja, yang penting terlihat pintar. Ya, silakan bro. Ke pertanyaannya bro. Oke bro, pertanyaannya yang pertama adalah di mana di video Nandar itu Nandar menanggapi pernyataan dari Pak Bambang Nursena. Nah, dan Nandar
mengutip dari Kisah Rasul 2 ayat 36 bahwa dalam video Pak Bambang itu, Pak Bambang mau menyatakan bahwa Yesus ini Tuhan. Sedangkan Anda mau melihat dari terjemahan asli bahwa di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, kata Tuhan di situ dalam bahasa Yunani adalah kurios dan bukan theos. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Pak Nandar ini rasa-rasanya dia tidak ngerti tentang bahasa asli. Kurios itu adalah Tuhan, bisa diterjemahkan tuan, bisa diterjemahkan master, bisa diterjemahkan majikan, bisa diterjemahkan bos. Sekali lagi, ingat, kalau Anda bekerja di suatu perusahaan, siapa tuan Anda? Atasan Anda. Atasan Anda di organisasi bisa nggak disebut Tuhan Anda? Bisa. Karena Tuhan dan Tuan itu sama, artinya master. Tapi kalau kita berbicara dari sisi manusia, ada penglihatan atasan secara manusia, atasan di pekerjaan, ya, atasan Anda misalkan menempuh pendidikan, di atas murid, di atas mahasiswa, itu ada namanya guru, ada namanya dosen, ada namanya ketua OSIS, ada ketua senat. Itulah atasan. Itulah yang disebut kurios, penguasa. Pemerintahan di Indonesia, pemerintah di Indonesia kita sebut penguasa, yaitu kurios. Tapi jangan lupa bahwa di seluruh kehidupan manusia ada satu penguasa yang paling besar, ada satu penguasa yang paling tinggi, ada satu penguasa yang paling suci, ada satu penguasa yang paling agung, yaitu Yahweh. Yahweh itulah yang dituliskan Theos. Ngerti nggak Pak Nandar? Ya, ini tolong ngertiin. Berbicara kurios itu bukan bicara ontologi, keilahian, hanya untuk ilahi, tidak. Dari bahasa yang paling tua saja sebelum bahasa ada, bahasa serumpun, Aramaik, Mesopotamia. Memang Tuhan itu diartikan sebagai majikan, sebagai master, sebagai bos. Tapi ingat, di atas penguasa dunia masih ada penguasa yang lebih tinggi. Bahkan kalau seseorang begitu kejinya, dia mencintai dosa, dia mencintai perzinahan, dia mencintai kriminal, dia mencintai pembunuhan, dia mencintai kekerasan. Tuhannya siapa? Tuhannya iblis, kuriosnya iblis. Bukan berarti kalau Tuhan itu harus ilahi yang disebut sebagai Allah. Itu harus ngerti. Jangan dipermasalahkan terus gitu. Ya, Anda tidak mengerti penggunaan yang mana. Coba ya saya share screen dulu nih. Saya share screen biar Anda ngerti. Ya. Tolong bro di allow. Oke. Saya akan share screen. Dari mana share screen? Oke. Sebentar. Oke, saya share screen. Ya. Saya kasih lihat ini X, ini Kisah Rasul 2 ayat 36. Saya kasih lihat. Kata kurios, ya. Kata kurios definisinya adalah Lord, Master, Sir, and bisa juga the Lord. Berbicara supremasi Tuhan Allah atau berbicara Sir, berbicara Master. Kalau seseorang yang mengajarkan Anda main musik, Anda pakai master, maestro. Nah, Anda sudah menyebut dia kurios. Tapi Anda harus ngerti, yang menjadi sebuah kejahatan adalah kalau Anda menolak kurios yang paling tinggi, yaitu siapa? The Lord. Maka itu kita lihat di dalam originnya ada from kuros. Kata kurios itu from kuros, supremasi, supreme in authority. Artinya apa? Paling tinggi sebagai penguasa yang memegang otoritas paling tinggi.
Jadi ini berbicara tentang ilahi nggak? Berbicara tentang ontologi nggak? Tidak. Terus kenapa masalah? Contoh misalkan, saya belum bertobat. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan saya? Belum. Maka itu Petrus bilang, ya, Petrus bilang bahwa Allah, Yahweh, itu menyatakan firman Allah yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, itu ada kata has made di sini. Berarti Yesus itu bukannya masalah dibuat, tapi kita lihat has made itu dari kata poio, ya, itu definisinya adalah to make, construct, to do, act, atau cause. Yahweh itu menjadi penyebab. Penyebab apa sih? Penyebab Kristus itu menjadi Tuhanmu. Karena kamu sudah menyaksikan Kisah Rasul 2. Kalau kita lihat Kisah Rasul 2, saya tunjukkan ya. Kisah Rasul 2 dari atas. Ini cerita tentang apa? Tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi disaksikan oleh begitu banyak orang. Bukan hanya orang-orang yang berasal dari Israel, tetapi orang-orang yang berasal ya dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Virgia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, pendatang dari Roma, mau dari utara, timur, barat, selatan, itu menyaksikan kejadian ini. Bahwa ada pertobatan di sana. Kalau sudah ada pertobatan, itu berarti yang Petrus khotbahkan, mereka yang tadinya tidak percaya, mereka menjadi percaya. Mereka tadinya tidak menghambakan diri kepada Kristus, sekarang menuhankan Kristus. Maka itu di dalam Kisah Rasul 2, kita lihat. Ya. Kisah Rasul 2 selanjutnya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus dinyatakan di Kisah Rasul 2 ayat 4-6, itu baca. Ya. Dikatakan di ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi. Jadi nggak cuma di sini. Petrus masih berkhotbah apa yang telah terjadi dan fakta disaksikan. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Maka di ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi di sini dari sisi manusia, sekali lagi, dari sisi manusia ada sebuah perpindahan yang tadinya kita menghambakan diri kepada dosa. Kita tidak mengenal kebenaran. Ada saatnya di mana kita bertobat. Kita mengkurioskan, bahasanya ya, kita memiliki iman percaya, kurios Tuhan yang benar. Yaitu Yesus Kristus yang sudah dinyatakan. Dan itu dinyatakan dalam, ya. Maka Petrus baca di Kisah Rasul 2. Dia mengutip begitu banyak perjanjian lama. Itu sedikit saja dia kutip supaya orang Yahudi, orang Israel itu sadar bahwa Yesuslah yang memenuhi nilai-nilai yang telah dijanjikan Allah, dinyatakan oleh Allah dalam tulisan-tulisan. Nah, maka itu Anda tolong ngerti, bedakan antara kata Tuhan dengan Allah. Karena posisi kata Tuhan, kenapa digunakan kata Tuhan? Karena sebelum mengenal kebenaran, kita adalah budak dosa. Kita lebih senang melakukan dosa. Itu tanda sebagaimu budak dosa. Kalau Anda budak dosa, maka Tuhannya siapa? Tuhannya iblis. Kuriosnya iblis. Jadi jangan paksakan kurios itu harus untuk ilahi Allah. Tidak. Karena berbicara kurios itu berbicara
otoriti di dalam hidupmu. Kalau kamu senang sekali melakukan dosa, maka otoritas dalam hidupmu adalah si iblis. Karena kamu begitu banyak senang sekali melakukan dosa. Tapi kalau otoritasmu adalah Allah, maka kamu melakukan sesuatu yang benar. Itulah otoriti. Kalau theos baru berbicara tentang ontologi, pribadi, dan natur Allah. Jadi bedakan di situ. Ya, jangan terus pertanyakan seakan-akan kata Tuhan itu untuk ilahi. Nah, enggak, kata Tuhan itu penguasa. Penguasa itu bisa di bumi, bisa raja, bisa presiden, bisa menteri, bisa siapapun penguasa di bumi itu bisa disebut sebagai kurios. Bahasa Ibraninya adalah Adon. Iblis pun juga bisa disebut sebagai Adon, bisa disebut sebagai kurios. Bagi orang-orang yang mencintai sekali kekerasan, mencintai sekali anarkis, mencintai sekali sampai tidak punya hati nurani. Tapi ada masanya bagi seorang yang bertobat, yang tadinya kuriosnya, Tuhannya, otoritasnya adalah iblis, itu dia percaya, saya percaya kepada Allah. Maka Allah menjadi kuriosnya saya, otoritinya saya yang mengatur hidup saya. Itulah kata kurios. Jadi kalau Anda tidak ngerti, tidak usah statement. Demikian, bro. Ya, thank you bro untuk penjelasannya, karena kalau kita lihat di video Nanda tersebut, dia hanya berfokus kepada kata kurios aja tanpa yang seperti bro lakukan, lihat konteksnya, lihat ayat-ayat sebelum dan setelahnya, sehingga muncul kekeliruan yang ada pada Nanda. Sehingga dari kekeliruan tersebut dia menyatakan begini bro, untuk pertanyaan kedua. Nanda kemudian mempermasalahkan terjemahan Indonesia. Kenapa tidak konsisten terhadap kata kurios ini? Kenapa kata kurios ketika diartikan untuk Yesus pakai dituliskan kata Tuhan? Sedangkan untuk yang lain memakai kata Tuhan. Karena Nanda temukan bahwa kata kurios ini juga dipakai untuk manusia. Dan dia bertanya kenapa nggak konsisten semua Tuhan aja, atau kenapa semua nggak Tuhan? Gimana bro, tanggapan bro? Ya, thank you, bro. Karena tujuan dari LAI adalah orang Indonesia. Orang Indonesia membedakan Tuhan dengan Tuhan. Anda orang Indonesia, maka dibedakan. Ini kata kurios untuk supremasi otoritas Tuhan. Allah sama kata Tuhan, otoritas dari kekuatan dari penguasa di dunia. Itu dibedakan karena Anda orang Indonesia, karena kita orang Indonesia. Membedakan kata Tuhan dengan Tuhan. Dalam bahasa asli sama kurios. Mereka membaca konteks saja mereka udah ngerti kuriosnya mau disambungkan kemana. Apakah kuriosnya berbicara supremasi Allah atau berbicara kurios pemerintahan di dunia. Mereka sudah ngerti, bukan tidak konsisten. Tapi LAI ya mencoba untuk supaya kita lebih mudah membedakan. Kalau pemerintahan disebut untuk orang Indonesia Tuhan, nah orang Indonesia pasti bingung bacanya. Orang Indonesia pasti bilang ini kitab sesat ini. Masa pemerintahan di dunia dibilang Tuhan? Masa pemerintahan di dunia dibilang Tuhan? Maka LAI membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya berbicara tentang kealahan, maka orang LAI itu kasih Anda pengertian kata kuriosnya diterjemahkan Tuhan supaya Anda ngerti ini lagi bicara supremasi keilahian. Kalau bicara tentang kerajaan-kerajaan di dunia itu dikasih ngerti kenapa pakai kata Tuhan, kenapa pakai kata majikan, bukan majikan, sorry, raja, pemimpin. Kenapa? Karena itu supaya Anda ngerti kata kurios atau adonia itu dalam konteks lagi ditujukan
untuk kepada penguasa-penguasa dunia. Kalau penguasa seluruhnya, kurios itu maka ditujukan untuk ilahi. Jadi ngerti ya, bedakan di sini. Kurios itu artinya penguasa, ada penguasa dunia, ada penguasa ilahi. Orang Indonesia itu membedakan dua kata itu. Penguasa dunia menggunakan kata tuan, nyonya, bos, juragan. Maka dibedakan, orang Indonesia menyebut ilahi adalah Tuhan. Maka LAI itu bukan nggak konsisten, sekali lagi. LAI itu menolong supaya kita ngerti konteksnya. Jadi Anda mempermasalahkan ini karena Anda tidak mengerti. Kalau Anda mengerti, maka Anda tidak akan mempermasalahkan ini. Belajar dulu yang banyak. Demikian, bro. Ya, thank you bro untuk penjelasannya. Berarti kembali lagi kepada pernyataan bro yang di pertanyaan pertama tentang bahwa untuk orang Indonesia nggak bisa pakai kereta untuk mobil ya. Kurang lebih seperti itu ya bro. Ya, thank you bro untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini? Silahkan bro. Ya. Yang saya ingin sampaikan adalah permasalahan ini tidak akan pernah selesai karena begitu banyak orang yang berbicara seakan-akan saya sudah mengerti, saya sudah tahu, dan saya paham sekali bahwa Alkitab memiliki kesalahan dalam penulisan dan sebagainya. Banyak sekali orang seperti itu. Jadi bagi orang Kristen, ini saya bicara bagi orang Kristen, harus kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Supaya iman tidak goyah. Karena apa yang seperti dijelaskan Petrus dalam Kisah Rasul 2, itu adalah fakta historis yang terjadi. Tidak ada yang mampu menyangkal itu. Bahkan seorang sejarawan yang sudah tua, orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, pegang omongan saya, tidak percaya Yesus, Josephus Flavius, menuliskan tentang crucifying Jesus Christ on the cross, menuliskan penyaliban Kristus di atas kayu salib. Hidup pada tahun, ya, dia menulis itu, dia menyaksikan peristiwa Yesus di atas kayu salib, dan dia menuliskan itu pada tahun 50-an Masehi. Dia bukan seorang pendukung Kristus, dia orang Yahudi, dia orang Judaisme. Tapi dia menuliskan itu sebagai sejarah yang memang terjadi. Ya, juga ada taktikus, carilah sejarah-sejarawan yang menulis tentang itu. Ada. Jadi kuatlah di dalam iman karena belajar firman Tuhan. Jangan lagi kita berfokus kepada hal-hal yang bukan esensial di dalam iman. Seperti Paulus katakan bahwa iman timbul atau iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dalam bahasa asli pendengaran itu bukan hanya berbicara mendengarkan biasa seperti mendengarkan khotbah. Enggak. Tetapi dalam bahasa asli dituliskan faculty of hearing. Jadi mendengarkan dalam metode pemuritan. Ya, maka itu pesan untuk orang Kristen. Kalau tidak melakukan itu, maka iman tidak akan bertumbuh. Demikian dari saya, bro. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara ingin bertanya, Bapak Ibu dapat menulisnya pada kolom komentar. Dan jika ingin berdiskusi secara langsung bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa menuliskannya juga pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.